Sobri, Sobat Bahari, selamat datang kembali di Warteg Sehari, wawasan terkini seputar bahari. Bersama saya Friza, dan menu kita hari ini adalah si pendongkrak produktivitas perikanan, yaitu Smart Fisheries Village berbasis unit pelaksana teknis lingkup BRSDM. Sobri, dapat kita ketahui bahwa SFV tak hanya ditujukan bagi desa perikanan saja, melainkan ditujukan juga bagi unit-unit pelaksana teknis atau UPT lingkup BRSDM. Ada Desa Panembangan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai pilot project untuk SFP Desa, dan ada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAP 3 Maros sebagai pilot project pengembangan SFP berbasis UPT. Hari ini sudah bergabung bersama saya di Warteg Sehari, PLT Kepala BRP BAP 3 Maros. Apa kabar Bapak Indra Jaya? Apa kabar Mas Afri? Sehat Mas? Baik, Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat bro, sehat Mas. Baik, Bapak selamat datang di Warteg Sehari. Sebentar Pak, ada yang mau lewat nih. Kali ini kita akan bikin iklan produk Vistik ya. Oke, action. Udah, malah kenakan makan. Abisnya ini enak banget sih. Oke, kita lanjut ya. Action. Ini dia Rainbow Vistik, makanan ringan berbahan dasar ikan barakuda hasil olahan Politeknik KP Pangandaran. Enak, kriuk, bergizi tinggi. Vistiknya berwarna-warni dari pewarna makanan alami. Mau? Beli sekarang via Instagram @rainbowvistik atau via Poltekmart Politeknik KP Pangandaran. Cut. Pak Indra, boleh kita kenalan sekilas mengenai tugas pokok dan fungsi dari BRP BAP 3 Maros seperti apa? Oke Mas Afri, terima kasih di kesempatannya ya. Jadi kalau bicara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, memang saat ini fungsinya masih riset dan penyuluhan perikanan. Namun di masa sekarang ada dinamika organisasi yang sama-sama kita tahu ya Mas ya. Jadi transformasi sudah berjalan, walaupun tata organisasi balai masih on progress, tetapi kata kunci tugas baru kita di lingkup BSDMKP termasuk di Balai Maros yaitu pengembangan SDMKP, meliputi pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Mas. Itu core bisnis kita saat ini Mas. Oke, baik. Dalam kaitannya dengan SFV, apa saja nih Pak potensi unggul dan peluang yang dimiliki oleh BRP BAP 3 Maros? Nah ini menarik Mas ya, karena Balai Maros itu termasuk satker di lingkup BSDMKP yang mempunyai aset luar biasa. Kami saja di sini mengelola 4 kantor Mas. Jadi selain di Maros, kita punya kantor lain yang berupa instalasi, yaitu instalasi pembenihan di Kabupaten Baru, instalasi tambak percobaan di Kabupaten Maros di Desa Marana, dan instalasi tambak lagi untuk intensif di Kabupaten Takalar. Nah, ini adalah potensi unggul kita Mas dari segi sarana. Kemudian peluang yang kita miliki adalah komunitas yang dibudidayakan, yang dipelihara adalah komunitas-komunitas unggulan yang memang untuk ekspor. Jadi luar biasa, ini memang program Smart Fisheries Village ini brilian dari Bapak Kepala Badan untuk menjadi pengungkit kemandirian satker seperti kami di Maros ini Mas. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak, dimulai kita dari instalasi pembenihan Kabupaten Baru. Jadi di instalasi pembenihan di Baru, awalnya sewaktu kita masih fungsi riset memang dipakai untuk riset pembenihan Mas. Saat ini yang ada adalah hatchery udang windu, udang faname, kepiting bakau, dan baronang. Nah itu kan komunitas ekspor semua Mas. Nah ini tantangannya kita agar ke depan aset tersebut bisa kita dorong untuk pengembangan SDM. Nah Kepala Badan berinisiatif lagi nih mengembangkan pembenihan ikan bandeng. Menarik ini bahwa nanti kita akan berkolaborasi dengan Balai Besar Gondol Mas. Jadi SFV ini memang SFV collab, begitulah kata sekarangnya ya. Itu di Baru ya Mas ya. Sekarang kita menuju di Takalar. Di Takalar itu kita punya instalasi tambak yang memang dirancang bangun untuk skala intensif sampai super intensif. Termasuk juga di sana ada instalasi pengolahan air limbah sehingga budidaya yang kita lakukan adalah ramah lingkungan Mas. Nah di sana juga akan tahun ini dikembangkan, dicanangkan sebagai Smart Fisheries Village UPT untuk budidaya udang faname ramah lingkungan tahun ini. Kemudian kita ke Marana. Instalasi tambak di Marana berupa tambak tradisional. Jadi masih tambak tradisional, luasannya luar biasa 40 hektar. Namun yang menjadi menarik di Marana ini adalah kawasan
mangrove-nya Mas, sehingga kita mendorong budidaya di sana adalah budidaya silvo fishery. Komunitasnya pun kita rancang, kita pilih komoditas yang memang sesuai dengan karakteristik lahan, seperti rumput laut, seperti ikan bandeng umpan, dan ini semua komunitas yang ekspor juga Mas. Ini tantangan kita di Maros. Nah, satu lagi Mas, di kantor Maros itu ada lahan sawah seluas 27 hektar. Ini tantangannya dari BRSDM adalah kita akan membuat percontohan mina padi terintegrasi, gitu Mas. Kalau tadi Bapak sudah jelaskan komoditas yang ada itu bernilai untuk ekspor, berarti erat kaitannya juga nanti dengan potensi ekonomi yang ada di dalamnya. Saya yakin pasti punya strategi khusus dong Pak Indra ya, karena kan lokasinya juga satu di mana, dan ini tempat-tempatnya juga jaraknya tidak dekat gitu. Bisa dijelaskan nggak sih Pak bagaimana sistem atau tata kelola kinerja di sana untuk mengontrol keempat instalasi yang ada? Ya, jadi di setiap instalasi tadi yang saya sebutkan, kita menunjuk kepala instalasi. Jadi kepala instalasi itu bertanggung jawab di sana, dan memang ada pegawai yang bertugas di sana sesuai dengan karakteristik yang ada di sana tadi ya. Nah, selain itu dari segi kekinian kita membangun aplikasi juga Mas. Jadi saat ini yang sedang berjalan memang kita punya aplikasi sistem pelayanan laboratorium penguji atau kita singkat SIPAYOG. Iya, betul. Nah, ini untuk pelayanan laboratorium penguji karena kita juga punya lab penguji di instalasi. Dan memang pusatnya di Maros. Nah, ini perlu aplikasi yang memudahkan kita bekerja. Nah, ada tambahan satu aplikasi ini terkait dengan penyuluh perikanan Mas. Sejak 2018 tugas kami melekat sebagai Satuan Administrasi Pangkalan Penyuluhan Satmingkal, maka mengelola penyuluh itu dari 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara. Kami butuh suatu metode tools yang memudahkan untuk pendataan. Makanya kita membuat aplikasi Silahkan. Nah, aplikasi Silahkan ini. Apa Pak? Silahkan gimana? Artinya sistem penyuluh perikanan Mas, administrasi penyuluh perikanan. Nah, ini berbasis template yang ada saja, jadi tidak membutuhkan banyak biaya. Nah, itu salah satu tata kelola yang kami bangun, termasuk saat ini terkait dengan Smart Fisheries Village yang memang mensyaratkan implementasi IoT. Betul. Maka Balai bekerja sama dengan ini nih, beberapa startup seperti Jalah Teh, karena memang di Jalah Teh itu punya aplikasi untuk monitoring kualitas air online. Kami bekerja sama dan sudah digunakan saat ini. Bingung mau masak camilan apa di kosan? Cobain deh masak tahu walik ikan. Resepnya ada di unggahan Instagram BRSDMKP. Jangan lupa ikuti Twitter, TikTok, dan Facebooknya BRSDM ya. Subscribe BRSDM TV juga di YouTube ya. Pokoknya media sosial BRSDM informatif banget. Jangan lupa kepoin ya. Nah, sekarang kita mau minta penjelasan yang lebih lagi nih Pak. Bagaimana progres dan skema pengembangan yang tengah dijalankan? Ya, siap Mas. Jadi saya betul-betul salut ya di tengah kita transformasi ini, di mana sebagian pegawai kita beralih ke instansi lain. Di saat kita kekurangan SDM, BSDM Infinity adalah kata kunci sehingga SDM yang ada di satker-satker lain mendukung kegiatan Smart Fisheries Village. Nah, terkait dengan progres dan pengembangan SFP yang ada di sini, tentunya kita mengacu kepada petunjuk pelaksanaan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan ya. Tadi ada dimensi-dimensi yang harus dipenuhi sebagai rona awal. Nah, kemudian untuk pengembangan yang ada di Maros tahun 2022, kita mengembangkan Smart Fisheries Mina Padi Mas. Mina Padinya ini menarik loh Mas, karena akan menjadi ikon wisata baru di Maros nih. Menariknya kenapa Pak? Menariknya karena lokasi kita memang berada di jalan yang strategis, jalan utama. Sehingga akan menarik customer ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita mengintegrasikan bukan hanya padi dan ikan, tapi juga ada palawija lainnya seperti sayuran jagung ya. Kemudian ada cabai, kemudian ada juga nanti hidroponik. Luar biasa. Dan yang menarik Mas, sekarang nih jam saat ini teman-teman penyuluh di lapangan di Mina Padi sedang mengembangkan budik damber, percontohan. Budidaya ikan dalam ember. Jadi dalam lahan yang terbatas, sebagai contoh saja 1.800 meter persegi, kita giatkan semua peluang-peluang yang ada, memanfaatkan ruang. Pematang itu kita optimalkan menjadi optimal Mas dengan tanaman-tanaman produktif. Iya, betul. Seperti itu Mas. Kemudian Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi
lagi Pak, ini terkait dengan skema dan pengembangan, ini dalam kaitannya seperti apa Pak dengan balai yang ada di Gondol? Yang menarik adalah di masing-masing balai ex-riset ya Mas ya. Ya. Balai-balai lain termasuk satuan pendidikan, satuan pelatihan itu mempunyai produk unggulan ya. Nah, contoh tadi di Balai Besar Gondol memang sudah kami gagas dengan kepala balai besarnya, mempunyai komunitas unggulan ikan bandeng, unggul Mas. Bahkan ekspor ke Filipina tuh. Nah, luar biasa. sementara di Sulawesi Selatan di mana Maros berada, kebutuhan ikan bandeng luar biasa juga gitu. Nah, dengan Smart Fisheries Village ini kita akan membenihkan telur yang ikan bandeng dari Gondol, kita buat menjadi benih ikan bandeng. Disitulah potensi ekonomi yang muncul. Kita akan menyebarkan bibit unggul, kemudian kita juga akan pelihara sampai ukuran bandeng umpan. Bandeng umpan ini Mas, skala ekspor Mas. Kita sudah jaring kemitraan dengan distributor eksportir ikan bandeng umpan, sehingga pasalnya tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Berarti untuk skema pengembangan di tahun ini Balai Maros sudah memetakan nih pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kolaborasi sehingga nantinya untuk alur dari SFV berbasis UPT ini dapat berjalan dengan lancar, begitu ya Pak ya? Betul sekali Mas, luar biasa arahan dan kontrol dari pimpinan ya. Bahkan kami diperkenalkan dengan calon-calon mitra yang dapat mendukung Smart Fisheries Village ini, dan luar biasa sampai saat ini Mas sudah ada 5 calon mitra yang akan kita usulkan PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Dan saya yakin dalam pengembangan ini pasti ada tantangan dong Pak. Tantangan-tantangan yang ada dapat dikendalikan dengan baik Pak? Begini Mas, alhamdulillah. Awalnya Mas saya agak pesimis ya, jujur saja sebagai manusia ditinggal oleh SDM yang banyak ya di Maros, kebetulan termasuk yang banyak yang beralih. Tapi dengan tadi konsep BSDM Infinity itulah menjadi solusi dari semua permasalahan yang ada yang kami alami. Jadi contoh, SDM memang tantangan yang terbesar di saat mau mengerjakan proyek sebesar ini Mas. Namun syukurnya di Maros dengan para peneliti yang teknisi yang sudah beralih ke BRIN pun kami tetap berkolaborasi. Nah, ini juga salah satu nikmat ya bagi kami, memandang suatu nikmat karena semangatnya mesti tetap sama untuk memajukan perikanan. Nah, bahkan beberapa peneliti itu kami minta menjadi supervisor kegiatan teknis budidaya, dan ini berjalan. Nah, selain itu tadi breakthrough Infinity-nya BSDM, semua satker yang berada di BSMKP adalah satu kekuatan tanpa batas Mas, dan diperkuat dengan adanya mekanisme penggunaan bersama aset yang ada. Nah, saya kasih contoh, sejak itu terbuka, Balai Maros sudah menandatangani berita acara penggunaan bersama dengan BP3 Tegal, dengan Poltek Bone. Nggak lama lagi Mas, Taruna dan dosen Bone akan datang memenuhi kantor-kantor Maros yang 4 tadi itu. Baik. Sehingga tidak ada lagi kekurangan SDM. Betul. Iya, jadi tanpa batas, dan kita kerjasama semuanya untuk mendukung Smart Fisheries Village ini dengan kata kunci tadi BSDM Infinity. Berarti dapat dikatakan tantangan yang ada dapat dikendalikan. Alhamdulillah, ya, betul Mas. Ini Pak, seperti yang sudah Bapak jabarkan barusan, ini kaitannya dengan koneksi terhadap fungsi pendidikan, di mana juga itu akan berkaitan juga dengan fungsi pelatihan dan fungsi penyuluhan. Kira-kira Pak, gambaran ke depannya nanti apa saja Pak peluang ataupun juga sumber daya yang ada di Balai Maros yang bisa dimanfaatkan untuk para taruna-taruni sebagai transfer knowledge nih bagi mereka dalam menempuh pendidikan? Betul sekali, pendidikan, pelatihan, penyuluhan akan terintegrasi bersama-sama di semua satker termasuk Balai Maros. Saya kasih contoh, yang kita lakukan di Baru, Smart Fisheries Village di Baru, itu adalah pembenihan udang Faname yang mengikuti standar global standar program dari UNIDO. Jadi semua standar, sehingga ketika adik-adik taruna dari Poltek Bone ataupun Poltek lainnya yang berkesempatan datang ke Baru, akan belajar di sana selama kurang lebih waktu 2-3 bulan. Jadi bukan ecek-ecek Mas, bukan hanya 1-2 hari. Tapi memang waktunya dipersiapkan sedemikian rupa. Sehingga ketika adik-adik taruna menyelesaikan kegiatan di hatchery tersebut, maka sudah dapat memenuhi kompetensi SKKNI. Ini koneksinya di sana. Jadi budidayanya jalan, pemenuhan kompetensi SDM-nya juga jalan. Apalagi kan masih dalam satu koridor kelautan dan perikanan. Itu terkait dengan Smart Fisheries Village. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, di Balai Maros itu ada laboratorium terakreditasi Mas. 23 rolling lingkup. Laboratorium kualitas air dan macam-macam terkait dengan perikanan. Di sini kita juga sudah tanda tangani penggunaan bersama lab tersebut dengan Poltek Bone, sehingga baik dosen, baik taruna Poltek Bone yang ingin melakukan kegiatan di lab sudah terbuka lebar, tidak ada lagi sekat. Jadi semua sudah terkoneksi Mas dengan pendidikan pun dengan penyuluhan. Saat ini Mas, teman-teman penyuluhan sudah bergilir ke satker kita untuk mendapatkan insight-insight baru tentang budidaya dari teman-teman yang mengerjakan Smart Fisheries Village. Jadi
bisa blended. Kata-kata kunci yang selalu diulang-ulang oleh kepala badan adalah blended. Nah, kita mencoba untuk ke arah sana, Mas. Oke. Apakah dari teman-teman penyuluhan yang ada di Maros sudah memiliki kelompok-kelompok yang dilatih untuk mengolah diversifikasi produk perikanan? Memang saat ini kita tidak terlalu banyak berhubungan langsung dengan produk, Mas ya. Kita sampai pada tahap produksi fresh commodity seperti udang segar, ya kan. Namun ke depan kelompok-kelompok binaan penyuluh kita itu sudah luar biasa, bahkan sudah ada yang ekspor. Di tempat-tempat itulah nanti taruna-taruna yang ada nanti yang ke balai kita akan kita juga tempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Tentu ini dengan komunikasi dengan direktur dari Poltek yang bersangkutan. Artinya peluang itu ada, Mas, karena memang penyuluh kita juga sudah membina beberapa poklasar yang sudah mumpuni. Namun untuk smart fisheries kita yang ada di saat ini memang kita jangkauannya pada sisi budidayanya, Mas. Oke, lebih ke arah produk freshnya. Semoga sih Pak nanti dengan adanya koneksi fungsi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, produk freshnya juga bisa menjadi bahan untuk diversifikasi produk perikanan. Apakah ada juga nanti Pak untuk komoditas-komoditas yang ada untuk dikelola atau dipasarkan di pasar lokal? Tentunya nanti bergantung pada size ya. Kalau bicara produk fresh, produk udang, ikan itu berbicara pada size dan kemudian juga terkait dengan permintaan pasar. Oke, baik. Jadi saat ini memang kalau dengan mitra yang kita lakukan kerjasama itu memang skalanya untuk memudahkan pasar ekspor. Ica, Iya, Ma. dari tadi dipanggil kok nggak nengok-nengok? Maaf, Ma. Ica lagi dengerin podcast Warteg Sehari nih. Belum waktunya makan siang kok udah mau ke warteg aja. Ma, yang ini Warteg Sehari. Wawasan terkini seputar bahari. Pak Indra, luar biasa sekali. Tadi saya sudah mendapatkan banyak insight ya terkait dengan SFI berbasis UPT ini. Teman-teman ataupun juga Sobri di luar sana yang ingin penasaran nih dengan Balai BRPBAP 3 Maros, mungkin bisa koneksi dengan media sosial, bisa terhubung kemana nih Pak alamatnya? Kita sudah menggunakan platform medsos yang ada, itu bisa di Twitter, BRPBAP3 Maros, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sangat terbuka. Bahkan Mas Afri, kita punya radio streaming di Maros, Mas. Oh, luar biasa. Ini biasa dipakai oleh penyuluh, Mas. Jadi nanti kita perkenalkan juga. Fungsi penyuluhannya juga memang ini sudah memanfaatkan banyak platform juga ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Terima kasih Mas Afri. Namun tetap ya kita butuh sekali dukungan semua. Karena sekali lagi mengelola lahan aset yang luar biasa luas tadi, kata kuncinya harus gotong royong, Mas. Oke, baik. Infinity betul. Kita. Ya, saya juga minta nanti nih Mas Afri harus lihat tuh. Jangan hanya ngobrol-ngobrol di sini. Baik. Harus lihat langsung, Bro. Ya, Pak ya. Ya, siap bro. Iya. Nah, ini Pak, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan lagi nih buat Pak Indra terkait dengan proyeksi di tahun 2023 untuk pengembangan SFI yang ada di Balai Maros seperti apa? Bisa dijabarkan dan ditambahkan juga dengan harapan-harapan lainnya dari Pak Indra. Silakan Pak. Ya Mas, tahun 2023 SFI yang ada saat ini 2022 sebagai pengungkit dan tujuan utamanya untuk optimalisasi aset dan peningkatan PNBP. Insya Allah tahun 2023 sudah dapat berjalan mandiri. Dan membuat sirkular ekonomi untuk di UPT dan untuk PNBP ya, yang tahun sekarang berjalan Mas. Insya Allah tahun depan sudah bisa mandiri. Apalagi saat ini kita ditunjang adanya kebijakan peluang pemanfaatan anggaran PNBP untuk digunakan kembali. Jadi betul-betul akan membuat sirkular ekonomi di UPT. Itu satu. Tahun depan baru tak kalah itu akan mandiri. Kemudian juga tahun 2003 kita mengusulkan agar ada Smart Fisheries Village level UPT untuk diinstalasi tambak marana yang 40 hektar tadi Mas. Yang base-nya silvo fishery dengan komunitas rumput laut dan ikan bandeng umpan. Dan disinilah juga akan masuk collab dengan Balai Besar Gondol. Karena komunitas yang kita akan kembangkan adalah ikan bandeng unggul.
Yang Luar menarik biasa. juga Mas, izin melaporkan juga menyampaikan adalah mitra-mitra tadi banyak calon-calon pelaku usaha yang akan bergabung mendukung tadi Smart Fisheries Village UPT yang mandiri. Jadi saat ini ke depan insya Allah kita akan menjadi lebih mandiri dan didukung oleh kemitraan-kemitraan yang ada. Oke. Iya Mas, demikian Mas. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Indra. Ini sungguh sebuah pengetahuan baru nih buat kami di sini juga dan juga buat para sobri di luar sana tentunya. Luar biasa sekali Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Mas Afri. Semoga pengembangan yang telah dijalankan untuk SIV berbasis UPT di BRP BAP 3 Maros dan proyeksi ke depan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sobri dimanapun berada, terima kasih telah mendengarkan wawasan terkini seputar Bahari atau Warteg Sehari. Hari ini kita tutup dulu, sampai jumpa di hari berikutnya dengan menu yang berbeda. Jangan lupa tetap ikuti media sosial BRSDM di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan subscribe BRSDM TV di YouTube. Bye!